Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Sahabat PPKN. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya bakal bahas materi tentang landasan keilmuan PPKN, yaitu landasan historis dengan tema jejak sejarah PPKN. Tapi sebelum lanjut ke materi, teman-teman semua harus pada tahu dulu nih bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan pilar penting dalam pendidikan di Indonesia karena berperan dalam membentuk karakter, moral, serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, memahami landasan historis atau jejak sejarah PPKN ini menjadikan kita menyadari bahwa PPKN yang kita pelajari saat ini adalah hasil perjalanan panjang dan memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berintegritas serta memiliki semangat kebangsaan. Langsung saja, mari kita bahas. Landasan historis dari luar. Yang pertama yaitu Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, gerakan demokrasi mulai muncul melalui praktik partisipasi warga negara dalam pemerintahan polis kota atau negara. Sebagai contoh dapat kita lihat yaitu praktik demokrasi langsung di Athena, di mana warga negara laki-laki dewasa mengikuti eklesia atau rapat umum untuk membuat keputusan politik. Yang kedua, Eropa modern. Pada era Eropa modern, perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia dan kebebasan individu menjadi sangat dominan. Tokoh-tokoh penting seperti John Locke, Rousseau, dan Montesquieu memperkenalkan konsep-konsep penting seperti hak hidup, kebebasan, kesetaraan, dan juga kontrak sosial. Contoh, Magna Carta tahun 1215 di Inggris yang membatasi kekuasaan raja dan menegaskan hak warga. Yang ketiga itu ada masa Islam. Pada masa kejayaan peradaban Islam, perkembangan nilai-nilai kehidupan bernegara yang menekankan keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Musyawarah dianggap sebagai cara yang paling adil untuk mengambil keputusan bersama, sementara keadilan menjadi prinsip utama dalam kepemimpinan dan pemerintahan. Selain itu, umat diajarkan untuk memiliki tanggung jawab sosial. Contohnya seperti konsep keadilan sosial dalam pengelolaan zakat untuk membantu masyarakat kurang mampu. B. Landasan historis dari dalam. Yang pertama, masa kolonialisme. Ketika Indonesia berada di bawah penjajahan, penderitaan, dan ketidakadilan yang dialami rakyat memunculkan kesadaran nasional, rasa senasib dan setara sebagai bangsa terjajah, menumbuhkan semangat persatuan dan keinginan kuat untuk meraih kemerdekaan. Pada masa ini, nilai-nilai seperti solidaritas, patriotisme, dan perjuangan kolektif mulai tumbuh subur. Contoh, munculnya organisasi pergerakan seperti Budi Utomo pada tahun 1980, kemudian Sarekat Islam pada tahun 1912, dan yang terakhir Perhimpunan Indonesia yang menumbuhkan nasionalisme. Yang kedua, masa setelah kemerdekaan. Pada masa setelah kemerdekaan, PPKN mulai berperan penting dalam membentuk identitas bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan ini diarahkan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa, dan komitmen menjaga keutuhan negara. Contohnya, penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang mengatur hak dan kewajiban negara. Kemudian yang ketiga, Orde Lama. Pada masa Orde Lama, PPKN lebih difokuskan pada upaya membangun ideologi nasional dan memperkuat semangat revolusi. Pemerintah menekankan pentingnya persatuan bangsa dalam menghadapi tantangan pasca kemerdekaan, termasuk ancaman disintegrasi dan konflik internal. Contohnya, pendidikan di sekolah lebih banyak menekankan rasa cinta tanah air dan semangat anti-imperialisme. Pada masa Orde Baru, pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk menanamkan stabilitas politik, kedisiplinan, dan loyalitas terhadap pemerintah. Pemerintah saat itu memandang PKN sebagai sarana untuk membentuk masyarakat yang tertib, patuh, dan mendukung program nasional. Fokus pembelajarannya lebih menekankan pada ketaatan terhadap aturan,
penguatan rasa nasionalisme, dan pembentukan karakter disiplin. Yaitu program penataan P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang wajib diikuti oleh seluruh pelajar, mahasiswa, bahkan pegawai negeri. Yang kelima yaitu masa reformasi. Memasuki era reformasi, PPKN mengalami perubahan besar seiring dengan tuntunan demokratisasinya. Pendidikan kewarganegaraan tidak lagi menekankan kepada doktrin, tetapi lebih berfokus kepada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Yang keenam, era globalisasi. Pada era globalisasi, PPKN berfungsi untuk menjaga karakter kebangsaan agar tidak tergerus oleh pengaruh dari budaya luar. Di tengah arus global yang cepat, warga negara dituntut untuk mempertahankan identitas nasional sekaligus mampu bersaing secara global. PPKN menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menyikapi berbagai perubahan dunia, seperti perkembangan teknologi, ekonomi, dan budaya. Contoh, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum modern untuk menangkal pengaruh negatif global. Dari pembahasan mengenai jejak sejarah PKN, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan hasil perkembangan panjang dari berbagai pemikiran dunia dan pengalaman bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai demokrasi, keadilan, musyawarah, serta kesadaran berbangsa muncul melalui proses sejarah yang saling berkaitan. Setelah mempelajari sejarah PKN, kita semakin menyadari bahwa nilai-nilai kewarganegaraan terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Setiap masa memberikan pelajaran penting mengenai arti persatuan, keadilan, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Di sini kita menyadari bahwa PKN bukan hanya sekedar materi pembelajaran, tetapi juga panduan hidup untuk berbuat kebaikan dalam masyarakat. Pembelajaran ini membuat kita lebih menghargai perjuangan para pendiri bangsa. Setelah mempelajari dan memahami materi pada video kali ini, kita harus bertekad untuk membentuk warga negara yang berkarakter dan mencintai bangsa. Nah, teman-teman semua pasti sudah pada paham nih mengenai materi tentang jejak sejarah PPKN. Adapun pesan moral dari materi kita hari ini adalah sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai luhur bangsa yang telah diwariskan oleh para pendahulu. PPKN mengajarkan kita untuk menjadi warga negara yang baik bukan hanya dengan memahami hak, tetapi juga melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjunjung tinggi persatuan, serta berperan aktif membangun bangsa. Dengan karakter yang kuat, semangat kebangsaan, dan sikap saling menghargai, kita dapat menjadi generasi yang mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Baiklah, sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.